Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hirian. Yang kita akan kembali mengomentari video dari Dit Juli yang judul Bangke dan Ustadz Ipung disemprot MUI karena bikin gaduh. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari guys. Ya, memicu ada orang berkomentar kepada saya. Iya. Loh, Yesus itu dibaptis. Oh, kenapa Anda tidak dibaptis katanya? Iya. Saya jawab, Ustaz. Iya. Loh, saya ini dibaptis setiap hari, minimal 5 kali sehari. Iya. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Yesus. Jumpa lagi dengan saya. Di video kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ternyata pelopor baptis 5 kali sehari yang dilakukan oleh umat Islam di antaranya adalah Ustadz Ipung Atria dan juga Ini saya mau terangkan dulu ya, ini gini ya. Yang salah mengerti itulah Al-Quran Kristennya gini. Mereka kan kita sering menyampaikan tentang Yesus, bahwa dia hanyalah Nabi, bukan Tuhan. Nah, kita bukan pengikut Yesus, kita pengikut Nabi Muhammad. Tapi kita percaya pada Yesus. Jadi beda ya, percaya dengan mengikut itu beda. Kita percaya, wajib percaya bahwa Yesus adalah salah satu Nabi utusan Tuhan. Tapi kita tidak mengikuti dia, karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Nah, ajaran Nabi Muhammad itu sama dengan ajaran Yesus. Jadi kesannya kita kayak pengikut Yesus, padahal bukan. Hanya karena ajaran sama dengan Muhammad, maka kita tuh dilabeli mungkin katanya pengikut Yesus. Kita bukan pengikut Yesus ya, itu yang harus disampaikan. Jadi kita tuh adalah pengikut Nabi Muhammad. Cuma kebetulan saja ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ajaran Nabi Muhammad itu sama dengan ajaran Yesus gitu guys. si S3 lulusan Google. Nah, dia ini berusaha untuk membuktikan bahwa Jadi Yuli menghina Google ini kan. Sedangkan dia aja pakai metodologi Google. Ketika dia berusaha untuk membuktikan bahwa ada tuh Ustadz ya, katakan nama siapa itu, bahwa itu bukanlah seorang pendeta yang lulusan S3. Dia pakai Google guys. Bagaimana bisa dia di sisi dia tuh menghina Google, katanya S3 Ustadz lulusan Google, tiba-tiba dia pakai data Google untuk menuduh, memfitnah bahwa Ustadz itu tidak pernah S3 dan tidak pernah pendeta gitu guys. Aneh sekali gitu kan. Jadi gini loh, Google itu nggak boleh jadikan yang utama nggak boleh, bantu boleh. Nah, para ustadz ini punya basic ilmuwan sendiri, yaitu basic ilmuwan dari mana? Dari mereka tuh pernah jadi Kristen, mereka membandingkan dengan ajaran Islam. Itu basicnya di situ. Nah, Google hanya bantu. Beda sama di Juli, Google bagi dia yang utama, itu masalahnya. Lalu dia hina pula Google. Itu aneh sekali gitu kan. murid Yesus yang sejati katanya. Karena kalau orang Kristen itu nggak sejati, dibaptisnya cuma sekali seumur hidup. Ini ya kenapa kita bilang begitu? Kenapa Ustaz bilang gitu? Untuk mengajarkan bahwa, memberitahu bahwa kalian ini kan mengikut Yesus, bukan kami. Kami mengikut Muhammad. Tapi kok kami yang lebih mirip dengan ajaran Yesus itu loh. Ya mirip kenapa? Karena memang Yesus adalah Nabi yang diutus oleh Muhammad. Nabi dan Tuhan yang sama, tentu aja mirip. Makanya kami berani klaim bahwa kami lebih dengan Yesus dibandingkan kalian. Kalian harusnya malu, harusnya berkaca. Kenapa kalian tidak mirip Yesus? Kami mirip dengan Yesus gitu. Nah, itu masalah di situ guys. Jadi biar lebih mantap, lebih jos, lebih oke katanya. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikutnya. Ya, memicu ada orang berkomentar kepada saya. Iya. Loh, Yesus itu dibaptis. Oh, kenapa Anda tidak dibaptis katanya? Iya. Saya jawab, Ustaz. Iya. Loh, saya ini dibaptis setiap hari, minimal 5 kali sehari. Minimal 5 kali sehari. Berikut pernyataan Bang Zuma. Umat Islam 5 kali minimal dalam sehari semalam mereka dibaptis. Saya jawab, Ustaz. Loh, saya ini dibaptis setiap hari. Jadi ini pernah saya bahas di video sebelumnya, tonton ulang lah ya. Ini tuh kalau kita ulang-ulang nanti kan sebenarnya bisa juga saya ulang sih, karena mungkin ada dalam video itu. Tapi saya nanti akan terlalu melelahkan saya ulang-ulang terus gitu ya. Tapi nanti tengok lah nanti ya. Kalau memang durasinya cukup kita akan ulang lagi guys. Di sini ya gitu kan. Ya ini dibaptis setiap hari, minimal 5 kali sehari. Minimal 5 kali sehari. Itu baptis yang rutin, Ustaz. Belum lagi baptis yang sunnah. Bersama 2 orang tuan guru, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa seperti dimanapun Anda berada, serta muslim dan muslimah rahimahullah dan saudaraku,
para pemirsa mungkin yang dari sesuatu kesalahan Kristen dan Katolik begini, banyak sekali memang ketika berhadapan dengan sesuatu Kristen mereka bilang, kamu itu kan semua tidak, bohong, kenapa? Itu tidak gratis, karena yang utamanya itu gratis. Begini, saya kalau minta tolong teman, boleh, Google kosong, G, Strong Concordance, G 971, Strong Info, ya, Strong Definition, ya, itu di bahasa Indonesia kan juga. Saya copy paste. Ya. Baptizo dari turunan G19 untuk menenggelamkan, Ya. untuk membuat welmet, yaitu benar-benar kuasa. Hanya digunakan Dalam perjanjian baru untuk upacara wudhu, terutama secara teknis tata cara baptisan Kristen, baptis basuh. ya. Jadi yang namanya baptisan itu dipakai ketika ada orang Kristen yang di Islam, dipercik, itu hanya pada perjanjian baru. Arti sesungguhnya adalah wudhu. Ustadz Kenan, si Ustadz Google ini adalah ahli, pakar dalam hal cocokmologi. Apapun itu diklaim, dicocok-cocokkan dengan isi kepalanya. Masalah gini, bukan isi kepala cocok, tapi memang kebetulan antara kejadian apa itu dengan ini cocok. Bukan isi kepala dia, guys. Ya, memang cocok. Apa yang cocok ya? Tadi kejadian apa yang dilakukan oleh umat Kristiani dan yang tadi itu dari Google itu cocok. Bukan isi kepala. Jadi Google itu bukan isi kepalanya Ustadz Kenama, bukan. Beda. Jadi antara Google dengan itu cocok. Ya sudah gitu loh. Yang mana bagian isi kepalanya? Jadi gini loh, isi kepalanya itu adalah mengikuti Google dan real, itu kita setuju. Artinya tiga-tiga cocok. Ini bukan hanya dua yang cocok. Jadi kalau misalnya isi kepala jadi gini ya, kalau Anda mengatakan bahwa itu peristiwa itu cocok dengan isi kepalanya, maka begini, tidak ada Google. Ingat ya, hanya dua ya. Kejadian pembaptisan dengan isi kepala saya, misalnya saya mengatakan bahwa itu kan sama dengan wudhu, itu baru tuh perbandingannya antara isi kepala saya dengan kejadian baptis itu. Tapi ada ketiga, penengah yang menjadikan make sure gitu. Ada dalilnya, ada kuncinya, yaitu Google tadi gitu guys, ngerti ya? Itu harus dipahami. Ini bukanlah antara kejadian dengan isi kepala, enggak, tapi isi kepalanya adalah sinkron dengan dua hal yang ketemu gitu guys, matching. Contoh misal gini, saya kasih tahu ya, sering kali saya sampaikan tentang misal mobil terbaik. Nah, ini kalau Anda bilang bahwa pendapat di dulu ini sama seperti ini, kita meyakini bahwa misal mobil terbaik itulah mobil Toyota misalnya, mobil terbaik tahun ini. Nah, kita melihat mobil Toyota ini, lalu kita sambungkan dengan kepala kita meyakini bahwa mobil itu sepertinya harus kayak Toyota. Itu baru cocokmologi antara isi kepala kita dengan mobil Toyota. Tapi ini tidak. Memang cocokmologi yang benar gitu. Bukan isi kepala kita tuh yang seperti itu, bahwa kita meyakini bahwa yang bagus ini adalah mobil seperti mobil Toyota, mobil Toyota. Tapi tidak, kita menilai mobil Toyota, menilai mobil Daihatsu, menilai mobil Suzuki, kita bandingkan, kita compare, kita godok, kita kaji, kita teliti, kita bandingkan, baru kita temu hasilnya. Nah, isi kepala kita sesuai dengan itu. Oh, ternyata setelah saya kaji, ternyata yang paling bagus mobil ini misalnya. Karena memang kita udah kriteria dulu dan kita jujur di situ. Dan kita ketika kita menemukan bahwa mobil ini sesuai dengan kriteria kita buang. Mungkin kita pertama meyakini mobil ini harusnya nih, tapi kita salah nih. Karena setelah saya buat dari kriteria yang saya buat, saya teliti mobil ini, ternyata dia tidak masuk kategori. Ternyata ada mobil lain yang saya baru tahu ada itu memiliki nilai plus itu. Itu guys. Jadi itulah yang dilakukan oleh sekian nama, sudah kepada hal seperti itu. Jadi tidak sama kayak yang disampaikan bahwa dia hanya melihat praktik baptis lalu cocokkan kepada dia, nggak gitu. Ada bahan pembanding yaitu Google tadi guys, itu logika berikutnya kan. Dengan isi kepalanya itu yang mendukung argumennya, termasuk mengenai baptisan yang sama dengan wudhu. Ini diambil dari mana? Dari Google. Makanya dia disebut dengan Ustadz Google. Jadi semua. Jadi Google itu kalau dipakai bantu cara benar jadi benar. Masalahnya caranya apa sebenarnya dulu. Misalnya yang bisa dipakai itu kayak gini. Tapi kalau untuk cari data orang nggak bisa itu guys ya. Bisa kita sampai tahu orang tuh betul-betul kuliah sana, nggak bisa itu. Google bisa pakai itu. Saya sering pakai itu kan. Saya cari-cari nggak ada. Saya coba ketik itu nggak semua terdata guys. Ada yang ada dan tidak gitu. Karena gini loh. Kayak mana kita ngomong tentang dikti gitu kan, tentang yang bisa mencatat aplikasi yang bisa mencatat semua lulusan itu. Enggak begitu. Karena ada orang itu yang nggak terdaftar ada. Entah
tempat kuliah memang mau didaftarin karena melihat tidak ada benefit di situ, meskipun faktanya ada benefit, yaitu kalau misalnya terdaftar akan mahasiswanya bisa menerima beasiswa kalau pintar, bisa dibantu institusinya. Tadi memang fakta atau tidak gitu kan, tapi peluang itu adalah, tapi mereka merasa bahwa nggak terlalu begitu menggiurkan, jadi nggak daftar nggak apa-apa gitu kan, tetap ada institusinya, tetap bisa menjalankan perkuliahan, tetap bisa meluluskan mahasiswa, dan mahasiswa pun tetap bisa lulus dengan jasa gitu kan, itu kan yang penting kan itu, nggak daftar itu apa. Ini faktanya adalah banyak juga yang nggak terdaftar, jadi nggak bisa pakai data itu untuk ujian utama, nggak bisa. Kalian bisa ketemu bisa tidak gitu guys, datanya itu logika pikirnya gitu kan, karena data itu tidak di situ, tidak global, bukan memaksa, tidak mengikat guys. Ya, itu masalahnya. Kecuali kalau data itu mengikat baru, itu data tidak mengikat gitu kan. Semua rujukannya adalah Google terjemahan, apalagi gitu ya. Nah, dia ini kan sudah mualaf, masuk Islam. Dia bukan Google saja, dia pakai kitabnya juga gitu. Jadi gini, apa ya, cocokmologi itu saya bilang ya, itu adalah metodologi ilmiah. Kita tuh perlu melakukan pencocokan untuk segala hal. Contoh, Anda nuduh Anda memang berselingkuh. Anda cocokkan tuh bukti dengan apa yang dilakukan gitu, guys. Kalau tidak ada cocokan, bagaimana Anda tahu dia memang selingkuh gitu? Atau misalnya Anda yang lain lah, Anda melakukan apa, misalnya kayak ada penelitian kayak anak sekolah aja lah itu. Mereka disuruh mengadakan penelitian kecil-kecil lah, misalnya meneliti tentang tumbuhan inilah. Itu kan mereka mencocokkan. Kalau dikasih pupuk ini kira-kira berapa lama panennya, sebesar apa tanamannya, kalau dikasih pupuk ini bagaimana, itu kan pencocokan semua, itu dicatat pakai data, itu kan data itu nanti akan cocokkan. Jadi guys, itu adalah metodologi ilmiah. Jadi jangan pernah meremehkan tentang cocokmologi. Yang masalah kalau ada ngawur melakukan pencocokannya, itu baru ngawur. Jadi kalau dia ini kan tidak sedang menyalahkan pencocokan yang ngawur, dia sedang menyalahkan metodologi cocokmologinya. Itu masalahnya guys. Metodologi yang sudah benar tapi salah kalau disalahgunakan, dia menjadikan itu adalah metodologi yang salah. Itu masalahnya di situ guys. Nah, gitu ya. Kenapa dia selalu mencari-cari kesalahan Kristen? Seharusnya itu tidak perlu bagi dia. Bukan mencari kesalahan Kristen, ketika sedang menyampaikan kebenaran, ya itu bukanlah kesalahan. Mau nggak mau gitu. Contoh, saya mengatakan bahwa judi itu haram dalam Islam. Ya kan? Masjid itu haram. Ya. Lalu ada orang yang marah. Aku mau judi kok. Aku ini. Saya tidak sedang menyalahkan Anda. Saya sedang menyampaikan kebenaran. Kebetulan Anda termasuk di situ. Itu ngerti nggak? Kita tidak ngomong langsung depan dia gitu kok. Intinya adalah ketika orang menyampaikan kebenaran dan memang benar, kenapa Anda mengatakan itu bahwa orang ini adalah menyalahkan dalam artian seperti itu? Ingat loh. Menyampaikan kebenaran tuh mau nggak mau, suka tuh tentu akan berakibat pada suatu yang yakini salah. Itu mau di situ. Jadi tinggal kita, apa kita mampu membantahnya, apa tidak gitu kan? Seharusnya itu tidak perlu bagi dia. Kalaupun dia dakwahlah mengenai kebenaran yang ada di agamanya sekarang, bukan dengan. Jangan salah. Di agama kita meyakini kebenaran itu adalah bahwa kitab sebelumnya itu sudah diubah tentang manusia, dan ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sudah diubah tentang manusia. Itu adalah ajaran kita, kepercayaan kita. Makanya nggak aneh ketika orang Islam itu bahas tentang Alkitab, bahas tentang Yesus, Musa, karena itu kayak kita Islam juga, bahwa kita sebagai orang, kita ada rukun iman namanya percaya kepada kitab-kitab dan nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Artinya kita percaya pada Taurat, Zabur, Injil, percaya kepada Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan ajarannya itu dan kitab itu sudah dibahas oleh manusia. Itu keyakinan kita. Maka kita tuh sebenarnya sedang menyampaikan akidah kita juga gitu guys. Itu dipahami di Yuli. Dia kira Islam tuh hanya bahas tentang Nabi Muhammad, tentang Quran, hadisnya enggak. Islam itu juga bahas tentang Taurat, Zabur, Injil, dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, dan juga mengenai penyimpangannya guys. Itu yang harus diketahui. Itulah Islam. Islam tuh selagi ya, maka dia harus belajar Islam. Dia harus tahu bahwa Islam itu bukan hanya ngomong tentang Nabi Muhammad, Quran, hadis, tidak, tapi juga tentang iman kepada kitab sebelumnya dan nabi sebelumnya, dan ajaran dan kitab itu sudah diubah tentang manusia. Itu adalah bagian dari imannya seorang muslim guys. Agamanya yang dulu itu yang benar seperti itu ya. Nah, kalau Ustadz Ipung dan Ustadz Karina mau ngotot, Jadi sama gini ya, dan itu boleh juga kayak gini ya. Contoh gini, saya dulu adalah praktisi, misalnya saya dulu adalah praktisi karate misalnya.
terus saya pindah ke Wing Chun. Nah, untuk kita kan harus membandingkan dua bela diri ini gitu. Yang mana kita terbaik gitu kan. Nah, tentu kita akan menyampaikan mau nggak mau suka-suka kita akan menyampaikan fakta padanya. Oh, saya dulu merasakan di karate begini, di Wing Chun begini. Saya menilai misalnya Wing Chun lebih aktif pada karate. Gitu-gitu kan hal biasa, guys. Karena kita punya pengalaman di situ. Kok saya nggak bisa? Karena saya nggak pernah Kristen. Saya bisa bahas dalil-dalilnya, tapi saya nggak bisa membahas tentang bagaimana kalau saya ngomong bahwa saya dulu pendeta, nggak mungkin, karena saya tidak pernah begitu. Jadi saya bahas adalah dalilnya saja. Itu hal wajar gitu, ya kan? Jadi untuk perbandingan, karena gini, kalau orang mau klaim bahwa bela diri yang terbaik, itu dia harus membandingkan dengan bela diri lain. Nah mungkin yang nggak bandingkan. Misal Anda bayangkan, bisa nggak praktisi bela diri Wing Chun mengatakan bahwa bela diri terbaik? Apa patokannya? Apa perbandingannya? Harus ada perbandingan. Sebagai orang di kompetisi mengatakan bahwa saya adalah pemenangnya. Gimana mau menang? Anda tidak berkompetisi? Siapa lawan Anda gitu kan? Jadi pemenang, juara itu harus ditentukan oleh kompetisi, perbandingan. Makanya ketika menentukan pemenang, siapa yang benar, dia ada kompetisi. Perbandingan antara Quran, hadis, Alkitab gitu guys. Lalu ditentukan pemenangnya, siapa juaranya, siapa yang benar gitu. Kalau tidak perbandingan tidak akan ditemukan kebenarannya guys gitu pikirnya kan. Karena perlu ada kompetisi. Ada perbandingan guys untuk mengetahui siapa yang terbaik, siapa yang paling benar gitu kan. Ustadz Ipung dan Ustadz Gayama ngotot bahwa baptis adalah sama dengan wudhu. Apakah, nih ya pertanyaan saya, apakah dia sedang mengajak umat Islam se-Indonesia Raya ini untuk murtad? Tidak, itu kan hanya istilah. Kita mengenal istilahnya wudhu, mereka kenal istilah baptis. Itu adalah yang sama gitu. Praktiknya beda sedikit. Sama gini lah misalnya ya. Saya di rumah cuci muka, basuh kaki segala macam. Ada juga orang lain begitu. Tapi caranya beda. Namanya sama. Saya sebutnya mandi. Contoh kayak saudara mandi. Orang lain mandi, saya mandi. Nah, cuman cara mandi saya dengan mereka beda. Kadang saya kalau nggak sempat itu kayak lagi sibuk ya. Saya mandi kadang nggak pakai sabun. Saya ngantuk kali ini, udah ngantuk lagi mau tidur kan. Itu saya kadang mandi nggak pakai sabun, nggak gosok gigi. Siram, gosok sedikit gitu kan, gosok lagi sedikit, ya kan? Mandi itu saya sebut mandi gitu. Nah orang lain metodenya berbeda, tapi sama-sama mandi nggak? Cuman mereka nyebut itu sebagai mandi yang sempurna, saya adalah mandi yang asalan gitu. Tapi sama-sama mandi intinya, jadi sama seperti itu. Baptis wudhu namanya aja yang beda, tapi praktiknya kurang lebih sama guys. Meskipun ada perbedaan sedikit gitu. Jadi sama kayak mandi tadi, yang pakai sabun, yang pakai gosok gigi, dengan mandi yang tanpa sabun dan tanpa gosok gigi, hanya serem saja gitu kan, dan gosok daki sedikit guys, gitu logika berpikirnya. Karena syarat seseorang untuk dibaptis adalah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kita bukan ngomong tentang itu. Dan ingat, waktu itu Yesus pernah dibaptis. Ingat ya, Yesus pernah dibaptis oleh Yohanes. Di situ ada nggak Yohanes menyampaikan bahwa Yesus harus percaya pada dia diri Tuhan? Nggak pernah, guys. Jadi kita perlu lihat pembaptisan waktu awal. Yang paling awal adalah ketika Yohanes membaptis Yesus. Dan tidak mungkin Tuhan dibaptis. Berarti Yesus bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin dibaptis. Dan apa yang disebutkan di situ bahwa Yesus percaya Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Bahkan umat setelahnya tidak ada seperti itu. Pengikut Yesus tuh tidak ada disyariatkan begitu. Ya, itu baru ada belakangan. Dilakukan oleh Bapak Gereja. Dulu tidak ada praktik itu. Ada baca kitab, Anda tidak akan temukan zaman Yesus itu ada baptis seperti itu, tidak pernah Anda temukan. Baptis dalam nama Bapa Putra Roh Kudus tidak ada. Karena ini baru ada kemudian. Ingat ya, bunyi bahwa pergilah seluruh dunia dan jadikan mereka muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Itulah ayat yang muncul belakangan. Yang sebelumnya tidak ada. Artinya itu praktek pembaptisan itu baru ada belakangan. Yesus nggak tahu itu. Ya, itu faktanya. Jadi sama Yesus tidak ada pembaptisan, tidak ada. Pembaptisan dalam nama Bapa Putra Roh Kudus tidak ada. Pembaptisannya ada, tapi ya itu Yesus cuma nabi, itu guys. Ngerti ya? Jadi pembaptisan zaman Yesus beda dengan pembaptisan waktu zaman Bapak Gereja. Sejak ada ayat yang berbunyi bahwa pergilah seluruh dunia dan jadikan mereka muridku dalam baptisan mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus, itulah baru ada pembaptisan dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Sebelumnya tidak ada guys. Yesus tidak tahu itu gitu kan. Waktu zaman Yesus tidak ada itu guys. Selamat pribadinya. Nah, pertanyaannya lagi, gitu ya, apakah sebelum mereka ini wudhu, gitu ya, mereka juga mengucapkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Gitu ya, tambahan, sisipan. Sebelumnya tidak ada.
Zaman Yesus tidak ada begitu, ya. Lalu kenapa waktu zaman Yesus tidak ada, tiba-tiba ada pakai. Waktu zaman pakai gereja ada pakai. Itu masalah di situ, guys. Kenapa buat sesuatu yang tidak pernah Yesus contohkan itu, guys? Itu masalahnya, guys, ya kan? Coba waktu lihat Yesus dibaptis oleh Yohanes, tidak ada kalimat itu, tidak ada. Itu poinnya, guys. Karena syarat terpenting dalam baptisan adalah orang yang dibaptis ini. Jadi yang sedang sampaikan oleh adalah proses prakteknya, bukan masalah niat atau apapun itu. Contoh, saya bilang bahwa saya mandi loh, sama kayak dia mandi. Niatnya kan beda. Saya mandi untuk mau tidur, dia mungkin mandi mau jalan-jalan dugem misalnya. Jadi yang sedang kita ngomongin adalah persamaan cara mandinya, bahwa sama pakai air, sama masuk kamar mandi, sama pakai air siram badan. Cuma bedanya dia pakai lengkap, pakai sabun, pakai sikat gigi, dan dia paginya niatnya ke dugem. Tapi sama-sama disuruh mandi, itu logika pikirnya, guys. Jadi Ustadz Kenaman ini bukan sedang memasalahkan bahwa niatnya, bahwa untuk percaya sesuatu atau apa enggak, dia prakteknya bahwa memakai air dan membasuh gitu. Itu poin di situ, guys. Jadi poinnya adalah mandinya itu, bukannya mandi mau dugem atau mau tidur, atau mandinya lengkapnya beda detailnya tuh bukan begitu, tapi persamaannya itu, guys. Itu yang sedang dibahas gitu kan. Putra dan Roh Kudus. Kalau enggak, itu enggak sah. Jadi itu ya. Nah, padahal gitu Yesus dibaptis itu nggak sah dia. Yesus dibaptis dengan tidak pernah mengatakan seperti itu, guys. Jadi Yesus dibaptis nggak sah kayak gitu kan. Itu aneh sekali, guys. Yesus dibaptis nggak sah gitu kan. wudhu dengan baptis itu jelas dua hal yang berbeda. Wudhu itu adalah proses pembersihan diri. Jadi dia gini loh, dua hal tuh adalah ada perbedaan yang sama. Dia tuh fokus pada perbedaannya, kita fokus pada persamaannya gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Hanya masalah sudut pandang saja gitu loh. Kita lihat nih, ada dua orang nih. Dua orang ini mirip sebenarnya kan. Cuma satu mungkin dia kulitnya hitam, satu lagi kulitnya putih. Satu lagi pirang, satu lagi keriting. Tapi orangnya sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Jawa, sama-sama ayah ibu yang sama gitu kan. Cuma beda ini aja gitu. Nah, jadi kita melihat di sisi kesamanya, jadi di sisi perbedaannya itu beda, guys. Ujian umat Islam sebelum mereka sholat. Jadi itu namanya wudhu. Sedangkan Salah. Kita wudhu bukan ketika kita mau sholat. Kita mau apa itu kita wudhu, guys. Disarankan wudhu. Mau kita mau sholat kek, mau kita mau mau kita mau baca Quran kek, mau kita tuh mau kemana kek, itu disunahkan wudhu gitu, guys. Bahkan kita mau tidur pun disunahkan wudhu gitu. Ini wudhu itu dipakai untuk segala hal, kecuali untuk berbuat wasiat itu nggak dipakai ya. Jadi wudhu itu bukan hanya untuk mau sholat, enggak. Itu juga belajar itu ya. Wudhu itu adalah membersihkan diri. Bahkan kita tuh harus disunahkan untuk selalu membersihkan diri 24 jam. Kita harus selalu dalam keadaan suci gitu. Itu poinnya, guys. Jadi wudhu itu bukan hanya untuk mau sholat saja, enggak. Berarti ini dia nggak ngerti Islam, tapi dia sosok bahas Islam gitu kan. Sedangkan baptis ini adalah proklamasi iman bahwa seseorang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, belakangan waktu ada kalimat sisipan itu yang baptislah mereka dalam nama Bapa Putra Roh Kudus. Sebenarnya kan tidak ada. Itu masalahnya, guys. Mau menerima semua resiko gitu ya, ketika dia percaya Yesus dan kemudian dia dibaptis sebagai tanda atau materai. Dimana ketika orang itu dibaptis, dia ikut ambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi inilah yang disebut dengan baptisan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Nah, Ustadz Ipung dan Ustadz Kenaman ini ternyata menyebabkan kegaduhan baik dalam Islam maupun Jadi gini, tadi Islam sama wudhu sama baptis gitu kan. Jadi ini hanya beda kacamata saja gitu. Kita tuh kenapa kita mau menyamakan? Kita nggak mau menyamakan 100% persis ya, bukan. Karena kalau nanti itu kacau dan itu dilakukan oleh Ustadz Kenaman dan kita semua. Kita hanya menyamakan untuk niat kita tuh adalah untuk mengatakan bahwa ajaran mereka itu sebenarnya sama, guys. Cuman beda dengan Kristen. Yesus dulu dibaptis ya oleh Yohanes, dia tidak pernah menyebut tentang Bapa Putra Roh Kudus, nggak pernah. Kalau itu menunjukkan itu jadi hal yang batal, berarti Yesus nggak sah dulu baptisnya itu kan? Nah mungkin itu beliau dulu nggak sah baptisnya atau dia main baptis Yohanes, kan tidak begitu. Justru kenapa yang dilakukan, nggak pernah dilakukan, itu pertanyaan. Kan kita tiangnya Yesus bukan Bapak Gereja.
Lu nggak melakukan kan pas melakukan. Jangan ada salahkan yang dulu, yang salahkan sekarang gitu loh. Begitu kan? Kita yakin yang dulu bahwa Yesus tidak pernah dibaptis dalam nama Roh Kudus. Rasa pas yang dilakukan itu masalahnya guys. Agama mereka ini menyebabkan kegaduhan ya. Akhirnya mereka ini disentil oleh anggota MUI Jawa Timur. Yuk kita simak videonya. Foto kalau video gitu. Tapi yang jelas isinya begini Pak, ya, bahwa wudhu itu tidak sama dengan baptis. Jadi itu berlebihan bahasa baptis itu. Nah gini, masuk MUI ini adalah dia pakai dalam kerangka Islam. Jadi kan dia, MUI ini harusnya ngerti bahwa yang sampai nama itu bukan kepada umat Islam, tapi kepada umat Islam atau Kristen yang memang ikut perbandingan agama. Ini sedang membandingkan dengan ajaran Kristen, bukan sedang mengajarkan Islam yang kafah gitu, ngerti nggak maksudnya? Contoh gini, saya mandi tadi lah, saya itu adalah bersih, pakai sikat gigi, pakai sabun, mandinya tuh memang betul-betul bersih lah, bukan digosok sama kaki. Nah, kita pengen menyampaikan bahwa yang situ juga mandi loh. Sama mandinya. Sama-sama mandi, sama-sama pakai air, tapi beda praktiknya. Itu bukan sedang kita tuh sedang mengajar orang kita bahwa mau mandi seperti itu, bukan. Tapi sama mandi kan bahwa lihat mandi kita lebih bersih, mandi mereka tidak. Itu poinnya di situ. MUI salah sangka, ya. Dia ngira bahwa Ustaz Kenama sedang mengajarkan umat Islam tuh untuk, atau saya sedang mengajarkan bahwa yuk kita mandi kayak orang itu. Enggak begitu. Ini hanya perbandingan bahwa baptis dan wudhu mirip, tapi beda, mirip tapi super tapi nggak sama. Itu poinnya. Bukan sedang menyamakan persis antara baptis dan wudhu, itu masalahnya guys. Dan itu bukan untuk mengajarkan Islam tuh dibaptis, enggak. Tapi lihatlah itu, bahwa sebenarnya mereka tuh sebenarnya ajaran Yesus sama dengan kita, cuman diubah oleh Bapak Gereja. Itu poinnya guys. Saya berharap bahasa-bahasa itu jangan menjadi kebiasaan dan khawatir salah tangkap dan menimbulkan kegaduhan. Kan? Khawatir salah tangkap. Kalau tidak salah tangkap berarti nggak apa-apa. Dan khawatir menimbulkan kegaduhan. Kenapa? Kan salah tangkap itu. Artinya kalau nggak salah tangkap nggak masalah. Sama kayak saya bilang tadi ya. Kalau saya salah tangkap kan gini. Saya sama menyampaikan bahwa kita sama-sama mandi dengan mereka. Cuma mandi kita lebih benar. Kita pakai sabun, pakai sikat gigi. Mereka tidak. Itu yang saya sampaikan. Orang kalau nggak salah tangkap ya clear, berarti aman. Tapi kalau salah tangkap begini deh, oh begitu kita harus mandi ke orang itu. Enggak gitu yang sedang saya ajarkan bro. Saya bukan sedang mengajarkan bahwa kita harus mandi ke dia, enggak. Tapi saya sedang membandingkan bahwa mandi kita lebih bersih pada mereka. Itu poinnya. Makanya ini kan asal jangan salah tangkap. Takutnya salah tangkap. Makanya yuk kita ngaji. Biar kita tahu, biar kita tidak salah tangkap gitu. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh ini nggak jadi. Yang gaduh siapa? Orang itu, karena mereka salah tangkap. Orang Kristen pasti salah tangkap. Orang kita ada juga salah tangkap sih. Tapi yang ngerti ini nggak salah tangkap. Saya nggak salah tangkap. Busa kita mah nggak salah tangkap. Dan beberapa orang lain juga nggak salah tangkap gitu. Ini poinnya adalah kita tuh harus seperti ini gitu guys. Biar kita tuh nggak salah tangkap. Bahwa maksudnya begini bukan begitu gitu kan. Logika pikirnya. Itu kan semacam syarat sahnya sholat. Jadi itu ibadah kepada Allah dan tetapi memiliki dimensi kesehatan. Wudhu itu bukan hanya masalah sahnya sholat, tapi juga untuk menjaga kesucian. Mau baca Quran, mau kita tidur bahkan mau apapun itu ya disunahkan untuk wudhu. Sampai kan kita harus jaga wudhu selama 24 jam. Kalau bisa gitu kan, itu adalah sunnahnya guys. Dengan berwudhu kan bisa suci gitu. Tapi jangan dibahasakan baptis lah biar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Itu ya kegaduhan kenapa? Karena salah tangkap. Kalau dia salah tangkap nggak apa-apa gitu kan. Dan salahnya banyak orang salah tangkap. Contoh siapa? Kayak ini. Makanya itu gaduh gitu kan. Jadi orang-orang bahaya kalau orang salah tangkap guys. Makanya timbul kegaduhan. Ini masalahnya adalah bukan pada Kenama, tapi pada orang-orang yang salah tangkap ini. Kenamanya nggak bermasalah. MUI nggak masalah. Yang masalah itu adalah yang takut MUI itu adalah orang-orang yang salah tangkap. Yaitu orang-orang seperti ini guys. Itu logika pikirnya. Klarifikasi dari pihak dari kami Polres Majid gitu aja. dari Majelis Ulama Indonesia Jatim Pak ya. Ya boleh. Oke siap, terima kasih. Demikian para Ikhwan Fillah, para mu'min semuanya, saya sudah bikin konfirmasi supaya nggak jadi polemik. Demikian penjelasan dari pihak MUI Jatim terkait polemik wudhu dan baptis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, dengar ya, ini ulama asli nih ya dari MUI Jawa Timur ya. Jadi nggak ngerti bahwa dimaksudlah yang terkenal salah tangkap. Jadi MUI ini bukan sedang mempermasalahkan Ustaz Kenama.
tapi memasalahkan orang-orang yang salah tangkap itu. Makanya daripada ribet-ribet ya sudah nggak usah buat itu. Itu poinnya guys, karena ada orang salah tangkap ini. Kalau tidak ada orang ini kan aman gitu loh. Artinya masih boleh menyampaikan itu, tapi kepada kalangan terbatas. Ya, sebenarnya boleh juga sampaikan kayak gini, boleh gitu. Yang penting adalah gini loh, ibaratnya, ya Anda tuh jangan salah tangkap, itu poinnya. Kenapa Anda salah tangkap gitu kan? Sama kayak orang misalnya gini nih. Saya sampaikan kayak gitulah. Saya sudah menyampaikan bahwa bandingkan nih antara mandi saya dengan mandi orang itu lebih bersih mandi saya. Tapi orang salah tangkap mengatakan bahwa saya ngajak mandi ke orang itu masalah di situ guys. Saya nggak salah gitu kan? Yang salah adalah orang yang salah tangkap itu. Ini komen aman ya sudah saya sampaikan, tapi nggak bisa juga begitu. Kalau gitu nanti orang tuh nggak tahu bedanya gitu kan? Bahwa saya mandi nggak benar, mereka mandi nggak bersih gitu guys. Itu loh gue pikirnya. Jangan buat kegaduhan, karena baptis dengan wudhu itu berbeda. Jangan disama-samakan. Akhirnya ini yang buat gaduh tuh orang-orang yang salah tangkap ini, ya. Kita sudah benar gitu. Cuman kita nggak mungkin juga memungkiri ada orang yang salah tangkap ini guys. Itu masalahnya. akhirnya ya si Suma dengan Wahyu itu minta maaf karena sudah bikin kegaduhan ini. Paling pintar seperti yang saya sampaikan. Jadi minta maaf itu bukan berarti salah ya, saya katakan ya. Tapi karena ada orang yang salah tangkap ini gitu loh. Ya nama orang salah tangkap ya dia tentu ngira orang ini salah gitu. Padahal salah tangkap. Yang salah adalah tangkapnya itu, bukan orang ini salah. Itu harus dipahami. Ya demi apa ya tentu mereka minta maaf, tapi bukan berarti mereka salah gitu loh. Sama kita tadi lah, saya tuduh nih. Kok kamu ngajarkan tentang mandi orang itu yang kotor, kita mandi kita bersih? Ya saya minta maaf lah gitu. Kalau kalian nggak bisa gitu, sebenarnya saya bukan begitu loh niat saya gitu kan. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi minta maaf saya itu kalau saya terjadi itu bukan saya salah menyampaikan itu, bukan. Saya benar menyampaikannya, cuma kalian yang salah tangkap gitu. Kalian tuduh saya. Itu poin pikirnya guys. Jadi nggak ikut-ikutan dengan gerombolan mereka ini yang mengupayakan segala cara untuk berdakwah. Ini tidak boleh, ini salah, gitu ya. Enggak, itu nggak salah. Yang mereka sampaikan adalah apa adanya, ya. Karena inilah perbandingan agama. Kalau perbandingan yang membandingkan, kita membandingkan ada wudhu baptis, bandingkan ini itu namanya perbandingan agama. Kalau MUI kan tidak membandingkan agama, dia fokus pada Islam. Ini beda. Platform MUI, platform para mualaf ini beda guys. Itu harus dipahami. Sama kayak saya misalnya. Misalnya saya mengajarkan orang untuk mandi bersih, dan saya bandingkan dengan orang lain yang mandi nggak bersih. Itu beda dengan ketika membandingkan. Itu beda dengan orang yang hanya mengajarkan orang kita mandi bersih tanpa peduli orang lain itu mandi istri apa. Nah, ustaz itu adalah para mereka bukan nama itu adalah mereka tuh mengajarkan seperti yang saya ajarkan itu. Saya bandingkan itu. Ini buktinya kita mandi lebih bersih karena ada orang nggak bersih gitu loh. Saya fokusnya dua. Saya kasih perbandingan. Kalau tadi kan tidak kasih perbandingan. Jadi MUI tidak ngasih perbandingan. Bukan nama kasih perbandingan. Itu aja beda guys. Ini beda platform gitu kan. MUI sudah menegaskan bahwa ini berbeda, tidak boleh dilakukan dan jangan bikin gaduh. Ya, saya menunggu. Bukan tidak boleh dilakukan, tapi ditakutkan karena salah tangkap. Itu hanyalah masalah kebijaksanaan gitu guys. Karena ada masalahnya itu orang salah tangkap. Jadi MUI tidak selalu menyalahkan ke nama, tapi menyalahkan orang yang salah tangkap ini gitu loh. Gitu loh kita guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.